Ulangan pasal 1 ayat 1-31, ayat 33-46. Inilah perkataan-perkataan yang Musa ucapkan kepada seluruh orang Israel di seberang Yordan, di padang gurun, di Araba, di seberang Suf antara Paran dan Tofel, Laban dan Hazerot serta di Zahab. 11 hari dari Horeb, melalui jalan pegunungan Seir, menuju Kades Barnea. Dan terjadilah, pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada Bani Israel sesuai dengan segala yang telah Yahwe perintahkan kepadanya tentang mereka, setelah dia memukul kala Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon, dan Og, raja Basan, yang diam di Astarot, di Edrei, di seberang Yordan, di tanah Moab. Musa mulai menguraikan Torah ini, dengan mengatakan, Yahwe, Elohim kita, telah berfirman kepada kita di Horeb, dengan mengatakan, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini, beranjaklah dan berangkatlah, dan masukilah pegunungan orang Amori dan semua daerah di sekitarnya, di Araba, di pegunungan, dan di daerah dataran rendah, dan di Negeb dan di tepi laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan Libanon, sampai sungai besar, sungai Efrat. Lihatlah, aku sudah menyediakan suatu negeri bagimu. Masukilah, dan milikilah negeri yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Dan pada waktu itu aku berkata kepadamu, dengan mengatakan, aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu seorang diri. Yahwe, Elohimmu, telah membuat kamu bertambah banyak, dan lihatlah, hari ini kamu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Kiranya Yahwe, Elohim leluhurmu, membuat kamu 1000 kali lipat dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang telah Dia katakan kepadamu. Bagaimana aku seorang diri dapat menanggung kesesakanmu dan bebanmu serta perselisihanmu? Ambillah bagimu orang-orang yang bijaksana, yang berpengertian, dan yang disegani oleh suku-sukumu, dan aku akan menetapkan mereka sebagai pemimpinmu. Dan kamu telah menjawab aku dan berkata, hal yang telah engkau bicarakan adalah baik untuk kami lakukan. Kemudian aku mengambil para kepala sukumu, yaitu orang-orang yang bijaksana dan yang disegani, dan aku menetapkan mereka sebagai pemimpin atas kamu, yaitu pemimpin atas 1000, pemimpin atas 100, pemimpin atas 50, pemimpin atas 10, dan sebagai pengatur atas suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan para hakimmu, dengan mengatakan, dengarkanlah di antara saudara-saudaramu, dan hakimilah dengan kebenaran antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang bersamanya. Janganlah kamu membedakan orang dalam penghakiman, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, kamu harus mendengarkannya. Janganlah kamu gentar kepada siapapun karena penghakiman ini adalah penghakiman Elohim, dan perkara yang terlalu sukar bagimu, kamu harus membawanya kepadaku, dan aku akan mendengarkannya. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kemudian, kita berangkat dari Horeb dan berjalan melewati seluruh padang gurun yang besar dan menakutkan, yang telah kamu lihat di daerah pegunungan orang Amori, seperti yang telah Yahwe, Elohim kita, perintahkan kepada kita, dan kita sampai ke Kades Barnea. Dan aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai di pegunungan orang Amori, yang telah Yahwe, Elohim kita, berikan kepada kita. Lihatlah, Yahwe, Elohimmu, telah menyediakan negeri itu di hadapanmu, majulah, milikilah, karena Yahwe, Elohim leluhurmu, telah mengatakannya kepadamu, jangan takut atau cemas. Dan kamu mendekati aku, yaitu setiap orang daripadamu, dan berkata, marilah kita mengutus beberapa orang mendahului kita dan mereka akan menyelidiki negeri itu bagi kita dan akan membawa berita kepada kita tentang jalan yang harus kita lalui, dan kota-kota yang akan kita datangi. Dan hal itu baik di mataku, dan aku mengambil dari antaramu 12 orang, seorang dari setiap suku. Lalu mereka berbelok dan naik ke arah pegunungan, kemudian sampai di aliran sungai Eskol, lalu mengintainya. Dan mereka mengambil buah-buahan dari negeri itu dengan tangannya, lalu membawanya kepada kita, juga mereka membawa kabar kepada kita dan berkata, negeri yang telah Yahwe, Elohim kita, berikan kepada kita itu baik. Namun, kamu tidak mau maju, ya, kamu memberontak melawan firman Yahwe, Elohimmu, dan menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena bencinya Yahwe kepada kita, maka Dia telah membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori, untuk memusnahkan kita. Kemanakah kita akan maju?
Saudara-saudara kita telah menciutkan nyali kita, dengan berkata, kami telah melihat di sana orang-orang yang lebih besar dan lebih tinggi daripada kita, kota-kotanya besar dan tembok-temboknya sampai ke langit, dan juga Bani Enak. Dan aku berkata kepadamu, janganlah gentar ataupun takut terhadap mereka. Yahwe, Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, seperti semua yang telah dia lakukan bagimu di depan matamu di Mesir dan di padang gurun, tempat engkau telah melihat bahwa Yahwe, Elohimmu, telah menggendong engkau sama seperti seseorang yang menggendong anaknya di sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Yang berjalan di depanmu di jalan untuk mencari tempat bagimu, untuk kemahmu, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Adapun Yahwe mendengar suara ucapanmu, dan menjadi murka serta bersumpah, dengan berfirman. Jika ada seseorang dari orang-orang ini, generasi yang jahat ini, dapat melihat negeri yang baik yang aku telah bersumpah untuk memberikannya kepada leluhurmu, hanyalah Kaleb anak Yefune, dialah yang akan melihatnya, dan aku akan memberikan negeri yang atasnya telah dia injak-injak itu kepadanya dan kepada keturunannya, karena dialah yang sepenuhnya mengikuti Yahwe dengan segenap hati. Juga Yahwe murka kepadaku oleh karena kamu, dengan berfirman, engkau juga tidak akan masuk ke sana. Yosua anak Nun yang berdiri di hadapanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Engkau harus menguatkan dia karena dialah yang akan membuat Israel mewarisi negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang tentangnya kamu mengatakan, mereka akan menjadi mangsa, dan anak-anak lelakimu yang hari ini belum memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana dan aku akan memberikan negeri itu kepada mereka, dan merekalah yang akan memilikinya. Namun kamu, beranjaklah dan berjalanlah kamu ke padang gurun ke arah Laut Suf. Namun kamu menjawab dan berkata kepadaku, kami telah berdosa kepada Yahwe. Kami akan naik dan berperang menurut segala yang telah Yahwe, Elohim kami, perintahkan kepada kami. Dan kamu menyandang senjata perangnya masing-masing, dan kamu menganggap ringan untuk naik ke daerah pegunungan. Namun Yahwe berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu naik dan janganlah berperang, karena aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu akan dipukul kalah di hadapan musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengar dan memberontak melawan firman Yahwe, dan berlaku sombong dan naik ke pegunungan itu. Dan orang Amori yang tinggal di pegunungan itu keluar menghadapi kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu di Seir sampai Horma. Lalu kamu kembali dan menangis di hadapan Yahwe, tetapi Yahwe tidak mendengarkan suaramu, ataupun memberi telinganya kepadamu. Dan kamu tinggal lama di Kades, sesuai dengan masa kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2 ayat 1-37. Dan kita berbelok dan berjalan memasuki padang gurun di jalan menuju Laut Suf, sebagaimana Yahwe telah mengatakannya kepadaku, dan kita berjalan mengelilingi pegunungan Seir berhari-hari lamanya. Lalu Yahwe berfirman kepadaku, dengan mengatakan, terlalu lama bagimu untuk mengelilingi gunung ini, berbeloklah kamu ke utara. Perintahkanlah umat itu, katakanlah, kamu akan melintasi perbatasan saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir, dan mereka akan takut kepadamu. Tetapi, kamu harus sangat berhati-hati. Janganlah kamu menyerang mereka karena aku tidak akan memberikan negeri mereka kepadamu, bahkan setapak kaki pun, karena aku telah memberikan pegunungan Seir kepada Esau, sebagai miliknya. Kamu harus membeli makanan dari mereka dengan perak, supaya kamu dapat makan, dan kamu harus membeli air dari mereka dengan perak, supaya kamu dapat minum. Sebab Yahwe, Elohimmu, telah memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu. Dia mengenal perjalananmu melewati padang gurun yang besar ini. Yahwe, Elohimmu, telah menyertai engkau selama 40 tahun, dan engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan ketika kita melewati saudara-saudara kita Bani Esau yang tinggal di Seir melalui jalan Araba, Elat dan melewati Ezion Geber, ketika kita kemudian berbelok dan melewati padang gurun Moab, berfirmanlah Yahwe kepadaku, janganlah mengepung Moab dan janganlah menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan kepadamu negeri mereka sebagai milikmu. Sebab aku telah memberikan Ar sebagai milik Bani Lot. Dahulu orang Emim tinggal di sana. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira raksasa, seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan, dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka,
memusnahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di tempat mereka, seperti yang telah orang Israel lakukan terhadap negeri miliknya yang telah Yahwe berikan kepada mereka. Sekarang bangkitlah dan seberangilah aliran sungai Zered. Lalu kita menyeberangi aliran sungai Zered. 38 tahun lamanya kita berjalan, mulai dari Kades Barnea sampai kita selesai menyeberangi aliran sungai Zered, sampai habis seluruh generasi itu, bahkan para prajurit dibinasakan dari tengah-tengah perkemahan sebagaimana Yahwe telah bersumpah kepada mereka. Dan tangan Yahwe juga melawan mereka untuk menghancurkannya dari tengah-tengah perkemahan sampai mereka binasa. Dan terjadilah, pada waktu itu semua prajurit telah habis karena mati dari antara bangsa itu, dan berfirmanlah Yahwe kepadaku dengan mengatakan, hari ini, engkau akan melintasi perbatasan Moab menuju Ar, maka engkau akan sampai ke dekat seberang Bani Amon. Janganlah mengepung mereka dan janganlah menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri Bani Amon menjadi milikmu, karena aku telah memberikan negeri itu menjadi milik Bani Lot. Negeri ini pun dikira orang negeri raksasa, karena dahulu manusia raksasa diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim, yaitu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, dan tinggi seperti orang Enak, tetapi Yahwe telah memusnahkan mereka dari hadapannya dan mereka mengambil alih serta mendiami sebagai gantinya, sebagaimana telah dia lakukan terhadap Bani Esau yang diam di Seir, ketika dia memusnahkan orang Hori dari hadapan mereka, dan mereka menghalau orang Hori itu, dan mendiami negeri mereka sampai hari ini. Juga orang Awi yang diam di desa-desa sepanjang Gaza, orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, mereka telah memusnahkannya, lalu mereka mendiami sebagai gantinya. Bangkitlah, bersiaplah, dan seberangilah aliran sungai Arnon. Lihatlah, aku menyerahkan Sihon, Raja Heshbon, orang Amori itu, beserta negerinya, ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki dan menyerang dalam peperangan. Pada hari ini, aku akan mulai mendatangkan kegentaranmu dan ketakutanmu ke hadapan bangsa-bangsa di seluruh kolong langit yang akan mendengar kemasyuranmu, dan mereka akan gemetar dan menggeliat sakit karena engkau. Kemudian, aku mengirim utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon, Raja Heshbon, dengan pesan perdamaian, yang mengatakan, izinkanlah aku melalui negerimu. Aku akan berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau dapat menjual makanan kepadaku dengan uang dan aku dapat makan, dan engkau dapat memberikan air kepadaku dengan uang dan aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, sebagaimana Bani Esau yang diam di Seir dan orang Moab yang diam di Ar telah melakukannya kepadaku, sampai aku menyeberangi Yordan menuju negeri yang Yahwe, Elohim kami, serahkan kepada kami. Tetapi Sihon, Raja Heshbon, tidak mengizinkan kita melalui negerinya, karena Yahwe, Elohimmu, telah mengeraskan rohnya dan menegarkan hatinya dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, sebagaimana hari ini. Dan Yahwe berfirman kepadaku, lihatlah, aku telah mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Dan Sihon muncul menghadapi kita, dia dan seluruh tentaranya, untuk peperangan di Yahas. Lalu Yahwe, Elohim kita, menyerahkannya kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia, dan anak-anaknya, serta seluruh tentaranya. Dan kita merebut semua kotanya pada waktu itu, dan menghancur leburkan setiap kota, pria-pria dan wanita-wanita serta anak-anak, dan kita tidak membiarkan ada yang tersisa. Kita hanya merampas hewan ternak untuk keperluan kita sendiri, dan kita mengambil barang rampasan di setiap kota, mulai dari Arur di tepi aliran sungai Arnon dan kota yang berada di sebelah sungai itu, bahkan sampai Gilead. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu tinggi bagi kita, karena Yahwe, Elohim kita, telah menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya, engkau tidak mencapai negeri Bani Amon, seluruh bentangan aliran sungai Yabok dan kota-kota pegunungan serta semua yang telah Yahwe, Elohim kita, larang. Ulangan pasal 3 ayat 1-29. Kemudian, kita berbelok dan naik melintasi jalan Basan. Lalu keluarlah Og, Raja Basan, menghadapi kita, dia dan seluruh tentaranya untuk peperangan di Edrei. Dan berfirmanlah Yahwe kepadaku, janganlah takut kepadanya, karena aku telah menyerahkan dia beserta seluruh tentara dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan engkau harus memperlakukan dia sebagaimana engkau telah memperlakukan Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon. Dan Yahwe, Elohim kita, menyerahkan juga Og, Raja Basan, dan seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak tertinggal seorang pun yang bertahan baginya.
Dan pada waktu itu kita merebut semua kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. 60 kota di seluruh wilayah Argob, kerajaan Og, di Basan. Semua kota itu dibentengi dengan tembok yang tinggi dengan gerbang ganda dan palang-palangnya. Di samping itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Dan kita menumpas habis mereka, sebagaimana telah kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas seluruh kota, pria-pria, wanita-wanita, dan anak-anak. Dan kita merampas bagi kita sendiri semua ternak dan barang-barang rampasan di kota-kota. Dan pada waktu itu kita merampas dari tangan kedua raja orang Amori itu negeri yang di seberang Yordan itu, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir, semua kota di dataran tinggi, dan seluruh Gilead, dan seluruh Basan, sampai ke Salha, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Sebab hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta manusia biasa. Dan negeri ini, yang telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Arur yang ada di aliran sungai Arnon serta sebagian dari pegunungan Gilead dan kota-kotanya, telah aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan sisa Gilead serta seluruh Basan dari kerajaan Og, telah aku berikan kepada setengah suku Manase. Seluruh wilayah Argob sampai seluruh Basan itulah yang disebut negeri manusia raksasa. Yair anak Manase mengambil seluruh wilayah Argob sampai ke perbatasan daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu, daerah Basan, Hawot Yair menurut namanya sendiri, sampai sekarang. Dan aku telah memberikan Gilead kepada Mahir. Dan kepada orang Ruben dan orang Gad, aku memberikan mulai dari Gilead dan sampai aliran sungai Arnon, di antara aliran sungai itu dan perbatasannya, bahkan sampai ke aliran sungai Yabok, yaitu perbatasan Bani Amon, dan Araba, dan Yordan serta perbatasannya, mulai dari Kineret, bahkan sampai ke Laut Araba, yaitu Laut Asin di lereng Gunung Pisgah ke arah timur. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu dengan mengatakan, Yahweh, Elohimmu, telah memberikan negeri ini kepadamu untuk memilikinya. Semua keturunan yang perkasa, yang diperlengkapi, kamu harus menyeberang di hadapan saudara-saudaramu, Bani Israel. Hanya istri-istrimu dan anak-anakmu serta kawanan ternakmu boleh tinggal di dalam kota-kotamu yang telah aku berikan kepadamu, karena aku mengetahui bahwa padamu ada banyak kawanan ternak, sampai Yahweh mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti dirimu, dan mereka pun memiliki negeri, yang Yahweh, Elohimmu, berikan kepada mereka di seberang Yordan. Sesudah itu, kamu dapat kembali, masing-masing ke tanah milikmu yang telah aku berikan kepadamu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan Yosua, dengan mengatakan, matamu sendiri telah melihat segala yang telah Yahweh, Elohimmu, lakukan terhadap kedua raja itu. Demikianlah Yahweh akan melakukannya terhadap semua kerajaan yang akan engkau lewati. Janganlah kamu takut kepada mereka karena Yahweh, Elohimmu, Dia akan berperang untukmu. Dan pada waktu itu aku berdoa kepada Yahweh, memohon kemurahan, dengan mengatakan, Ya Tuhan Yahweh, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu kebesaranmu dan tanganmu yang kuat, sebab, siapakah Elohim di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan keperkasaan seperti Engkau? Aku berdoa kepadamu, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi, Yahweh murka kepadaku oleh karena kamu tidak mau mendengarkan aku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, cukuplah hal itu bagimu. Jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah dengan matamu, karena engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Namun, perintahkanlah Yosua, dan kuatkanlah dia serta buatlah dia teguh hati, karena dia akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dia akan membuat mereka mewarisi negeri yang akan engkau pandang. Demikianlah kita tinggal di lembah, seberang Bet Peor. Ulangan pasal 4 ayat 1-49. Dan sekarang, hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu supaya kamu lakukan, sehingga kamu dapat hidup dan masuk serta memiliki negeri yang Yahweh, Elohim leluhurmu, berikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya, demi memelihara perintah-perintah Yahweh, Elohimmu, yang telah aku perintahkan kepadamu.
Matamu sendiri telah melihat apa yang telah Yahwe lakukan di Baal Peor. Sebab Yahwe, Elohimmu, telah memusnahkan setiap orang di antara kamu yang mengikuti Baal Peor. Dan kamu semua, yang berpegang erat kepada Yahwe, Elohimmu, masih hidup pada hari ini. Perhatikanlah, aku telah mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu sebagaimana Yahwe, Elohimku, telah memerintahkannya kepadaku supaya kamu lakukan di tengah-tengah negeri yang kamu masuki untuk memilikinya. Dan kamu harus memelihara dan melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini. Dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berpengertian. Sebab, siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahwe, Elohim kita, setiap kali kita memanggil namanya? Dan siapakah bangsa besar yang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya sedemikian adil seperti seluruh hukum ini, yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini? Hanya, awasilah dirimu dan jagalah jiwamu dengan hati-hati supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah matamu lihat, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Dan beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Pada waktu engkau berdiri di hadapan Yahwe, Elohimmu, di Horeb, waktu Yahwe berfirman kepadaku, kumpulkanlah umat itu bagiku, dan aku akan membuat mereka mendengar perkataanku supaya mereka dapat belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dan kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu terbakar api sampai ke pusar langit, kegelapan, awan, dan kekelaman. Dan Yahwe berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu, sedangkan kamu mendengar suara perkataan, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk, hanya suara. Dan dia menyatakan perjanjiannya kepadamu, yang telah dia perintahkan kepadamu supaya kamu melakukannya, yaitu ke-10 perintah. Dia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu Yahwe memerintahkan aku supaya mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri yang akan kamu lalui untuk memilikinya. Selanjutnya, kamu harus benar-benar mengawasi dirimu, karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahwe berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb. Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada Dia yang telah Yahwe, Elohimmu, bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit. Dan Yahwe telah mengambil dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi di Mesir untuk menjadi sebuah bangsa baginya, sebuah milik pusaka, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi, Yahwe menjadi murka terhadapku karena perkataanmu, dan bersumpah, bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan bahwa aku tidak dapat masuk ke negeri yang baik, yang telah Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Sebab aku akan mati di negeri ini dan aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan akan memiliki negeri yang baik itu. Jagalah dirimu agar kamu tidak melupakan perjanjian Yahwe, Elohimmu, yang telah Dia buat dengan kamu, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah Yahwe, Elohimmu, larang. Sebab Yahwe, Elohimmu, adalah api yang menghanguskan, Dialah Elohim yang cemburu. Apabila engkau beranak cucu dan telah lama tinggal di negeri itu dan berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun, dan melakukan apa yang jahat di mata Yahwe, Elohimmu, sehingga menyulut murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri yang kesana kamu seberangi Yordan untuk memilikinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan dimusnahkan. Dan Yahwe akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, ke tempat Yahwe akan menyingkirkan kamu. Dan di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar, atau makan, atau mencium. Tetapi dari sana kamu akan mencari Yahwe, Elohimmu, dan engkau akan menjumpai apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, di dalam kesesakanmu,
pada saat semua hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahwe, Elohimmu, dan akan mendengarkan suaranya. Sebab Yahwe, Elohimmu, adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau, ataupun melupakan perjanjian leluhurmu yang dia telah bersumpah kepada mereka. Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak hari Elohim menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar seperti hal ini, ataupun pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang telah engkau dengar, dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah ada Elohim yang pergi untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan pencobaan-pencobaan, tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kegentaran-kegentaran yang besar, seperti yang telah Yahwe, Elohimmu, lakukan bagimu di Mesir di depan matamu? Kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Yahwe adalah Elohim, dan tidak ada yang lain selain Dia. Dari surga Dia membuat engkau mendengar suaranya, sehingga Dia dapat mendidik engkau dan membuat engkau melihat apinya yang besar di bumi, dan engkau telah mendengar perkataannya dari tengah-tengah api itu. Karena Dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, dan membawa engkau keluar dari Mesir disertai kehadirannya dan kuasanya yang besar. Untuk menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu, untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu, bahwa Yahwe, Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku perintahkan kepadamu hari ini, supaya hal itu menyertai engkau dan anak-anakmu sesudah engkau, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe, Elohim kita, berikan kepadamu untuk selama-lamanya. Pada waktu itu Musa memisahkan 3 kota di seberang Yordan yang menghadap arah matahari terbit, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak merencanakan dan dengan tidak membencinya terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga dia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, sedangkan Golan di Basan untuk orang Manase. Inilah Taurat yang Musa tetapkan bagi Bani Israel, dan inilah kesaksian, ketetapan, dan peraturan, yang Musa katakan kepada orang Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, di seberang Yordan, di lembah yang berhadapan dengan Bet Peor, di negeri Sihon raja orang Amori yang berdiam di Heshbon, yang telah Musa dan Bani Israel pukul kalah ketika mereka keluar dari Mesir, dan mereka menduduki negerinya. Juga negeri Og, Raja Basan, kedua raja orang-orang Amori yang ada di seberang Yordan, ke arah matahari terbit, mulai dari Arur yang ada di tepi aliran sungai Arnon sampai Gunung Sirion, yaitu Hermon, serta seluruh dataran di seberang Yordan ke arah timur, bahkan sampai Laut Araba di kaki lereng Pisga. Ulangan pasal 5 ayat 1-33. Adapun Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku katakan pada telingamu hari ini, maka kamu harus mempelajarinya dan menjaganya serta melakukannya. Yahwe, Elohimmu, telah mengesahkan perjanjian dengan kita di Horeb. Yahwe mengesahkan perjanjian itu tidak dengan leluhur kita, tetapi dengan kita semua yang ada di sini, yang hari ini masih hidup. Yahwe telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung, dari tengah-tengah api. Pada waktu itu aku berdiri di antara Yahwe dan kamu, untuk menyatakan firman Yahwe kepadamu, karena kamu takut akan kehadiran dalam api itu, dan kamu tidak naik ke gunung saat Dia berfirman dengan mengatakan, Akulah Yahwe, Elohimmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahwe, Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, dan kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahwe, Elohimmu, untuk kesia-siaan,
karena Yahwe tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Peliharalah hari Sabat untuk menguduskannya, seperti yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahwe, Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan baik engkau, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau budakmu, atau wanita pelayanmu, atau lembumu, atau keledai jantanmu, atau seluruh ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu, supaya budakmu dan wanita pelayanmu dapat beristirahat seperti dirimu. Dan engkau harus ingat bahwa dahulu engkau adalah budak di tanah Mesir, tetapi Yahwe, Elohimmu, telah mengeluarkan engkau dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahwe, Elohimmu, memerintahkan engkau untuk memelihara hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu, untuk membuat umurmu panjang dan supaya baik keadaanmu di tanah yang Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian kosong terhadap sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mendambakan rumah sesamamu, baik ladangnya, atau budaknya, atau wanita pelayannya, lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Yahwe mengucapkan firman ini kepada seluruh jemaat dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Dan dia tidak menambah apa-apa lagi, dan dia menuliskannya pada 2 loh batu, lalu memberikannya kepadaku. Dan terjadilah, ketika kamu mendengar suara dari tengah-tengah kegelapan itu, sementara gunung itu terbakar api, maka kamu, yaitu semua kepala sukumu dan tua-tuamu, mendekati aku, dan kamu berkata, lihatlah, Yahwe, Elohim kita, telah menyatakan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan kita mendengar suaranya dari tengah-tengah api. Hari ini kita telah melihat bahwa Elohim berbicara dengan manusia dan dia tetap hidup. Namun sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Jika kami mendengar lagi suara Yahwe, Elohim kita, maka kami akan mati. Sebab, siapakah di antara semua makhluk yang telah mendengar suara Elohim yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami, dan tetap hidup, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang Yahwe, Elohim kita, katakan, lalu engkau akan mengatakan kepada kami segala yang Yahwe, Elohim kita, katakan kepadamu, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Dan, Yahwe mendengarkan suara perkataanmu ketika kamu mengatakannya kepadaku. Maka berfirmanlah Yahwe kepadaku, aku telah mendengarkan suara perkataan bangsa ini, yang telah mereka katakan kepadamu, mereka telah melakukan dengan baik semua yang telah mereka katakan. Kiranya hati mereka selalu seperti itu, takut akan aku dan memelihara segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka selama-lamanya. Pergilah, katakan kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersamaku, dan aku akan mengatakan kepadamu semua perintah, ketetapan dan peraturan yang harus engkau ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukannya di negeri yang akan aku berikan kepada mereka untuk mereka miliki. Dan kamu harus hati-hati melakukannya, seperti yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kamu harus berjalan dalam segala jalan yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat hidup dan hal itu baik bagimu dan kamu akan lanjut umur di negeri yang akan kamu miliki.